Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan akhwat, para jemaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bab yang ke-10. Ini merupakan bagian akhir dari kitabus salat atau bekal salat. Yang akan kita bahas di antara kesalahan-kesalahan yang pertama adalah pembatal salat. Pembatal salat artinya barang siapa yang melakukannya atau terjadi pada dirinya maka salatnya batal. Di antara pembatal salat adalah dengan adanya salah satu pembatal wudu. Jika seorang salat kemudian wudunya batal, otomatis salatnya batal, ya. Jika seorang salat wudunya batal, maka otomatis salatnya batal. Di sana ada pembatal wudu yang benar-benar membatalkan. Di sana dan sisi ada bukan pembatal wudu yang disangka pembatal wudu. Ya, bukan pembatal wudu yang disangka pembatal wudu. Adapun pembatal wudu, saya akan bacakan secara singkat yang membatalkan wudu sehingga konsekuensinya adalah salat batal. Seperti jika keluar dari salah satu jalan, dari dua jalan, kubul atau dubur, sedikit atau banyak, seperti buang angin atau kentut misalnya, dan air mani, ya, maupun baik yang najis maupun yang tidak najis, ya. Seperti tidak najis air mani. Air mani kalau keluar meskipun tidak najis tapi wudu batal dan salat jadi batal. Demikian juga misalnya yang najis seperti kencing, kotoran, ya, darah istihadah, madhi dan wadi, ini semua kalau keluar dari kubul atau dubur, ya, maka membatalkan salat, ya. Kemudian juga di antaranya jika tertutupnya akal, ya, baik dengan pingsan atau tidur, maka ini juga membatalkan wudu dan juga membatalkan salat, ya. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan juga membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak. Secara umum ada 3 pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal tersebut, beliau mengatakan hal huwa illa bad'atun minka. Sungguhnya kemaluanmu itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Seakan-akan dipahami dari sabda Nabi tersebut, kalau kita menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh bagian tubuh yang lain, sama seperti menyentuh kepala, sama seperti menyentuh kaki, ya. Oleh karenanya tidak membatalkan wudu. Ini pendapat pertama, bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali. Pendapat yang kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Pokoknya tersentuh menyentuh kemaluan maka membatalkan wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan, Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka batal wudunya, ya. Batal wudunya, ya. Yaitu jika dia menyentuh kemaluannya, ya. Pendapat yang ketiga, yang ini adalah pendapat yang tengah, adalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu kalau menyentuh dengan syahwat. Jika menyentuh tidak tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini pendapat wallahu alam yang lebih kuat, menggabungkan di antara 2 dalil yang tadi kita sebutkan. Ya, dalil yang Rasulullah mengatakan hal huwa illa bad'atun minka, kemaluan itu hanyalah bagian dari anggota tubuhmu yang lain, ya, sehingga kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis yang lain, man massa dzakara falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Seakan-akan kalau menyentuh akan membatalkan wudu secara mutlak, maka dikompromikan oleh sebagian ulama, yaitu sentuhan khusus yang membatalkan wudu jika sentuhan tersebut disertai dengan syahwat. Maka itulah yang membatalkan wudu. Jika tidak tanpa syahwat, misalnya seorang habis mandi junub kemudian dia
menyentuh kemaluannya tapi tidak syahwat, maka tidak membatalkan wudu ya. Kemudian juga di antaranya yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Ya, makan daging unta juga membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis ketika seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atawadda min luhumil ghanam? Ya Rasulullah, apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah SAW, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kau mau habis makan daging kambing mau berwudu silakan, kalau tidak juga tidak jadi masalah. Qala atawadda'u min luhumil ibil? Maka dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu kalau makan daging kambing, daging unta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, fatawadda' min luhumil ibil." Hendaknya engkau wudu karena makan daging unta, Maka yang membatalkan wudu adalah daging. Adapun kalau seorang minum susu unta tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia makan daging unta kemudian atau lemak daging unta, maka ini membatalkan wudu. Taib. Ini antara hal-hal yang membatalkan wudu, yang siapa yang melakukannya maka wudunya batal, otomatis salatnya batal. Sebaliknya di sana ada perkara-perkara yang dianggap membatalkan wudu namun tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Contoh seperti ketika seorang lelaki menyentuh wanita secara langsung, ya. Kalau dia menyentuh wanita secara tidak langsung maka sepakat tidak membatalkan wudu, tapi kalau menyentuh secara langsung, kulit ketemu dengan kulit, dan wanita tersebut adalah wanita yang boleh dinikahi, artinya bukan mahramnya, termasuk yang adapun kalau mahramnya ibunya, adiknya, kakaknya, bibinya, maka tidak membatalkan wudu. Ini berkaitan dengan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, artinya boleh dia nikahi. Terlebih lagi kalau sudah dia nikahi, menyentuh istrinya, ya, maka apakah ini membatalkan wudu? Maka khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang kuat. Mazhab Syafi'i mengatakan batalkan wudu. Mazhab Hanafi mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak, dan mazhab yang di tengah mengatakan batal wudu jika menyentuh dengan syahwat. Dan ini adalah mazhab Hambali. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dalam hal ini yang lebih kuat adalah mazhab Hanafi yang menyatakan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun di malam hari, kemudian dia mencari suaminya. Kemudian dia sentuh kaki Nabi, kaki Nabi sedang berdiri tegak, Nabi sedang sujud. Ya, kemudian kaki Nabi sedang berdiri, maka kemudian Aisyah memegang kedua kaki Nabi, dan zahirnya Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi tanpa membawa sarung tangan atau kain yang jadi karena dia mencari suaminya, tidak mungkin Aisyah cari kain dulu baru kemudian pegang-pegang suaminya. Dia cari dengan tangan kosong tentunya. Ketika dia sedang cari, tahu-tahu karena gelap, dia pegang kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melanjutkan salatnya padahal sudah tersentuh oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini dalam Sahih Muslim. Demikian dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ingin sujud, maka Nabi menyentuh kedua kaki Aisyah agar kaki Aisyah dilipat sehingga Nabi punya space untuk sujud. Kalau Nabi sudah selesai sujud, maka Aisyah menjulurkan kembali kedua kakinya karena Nabi berdirinya lama. Kita tahu Nabi kalau salat bisa 1 rakaat. Rasulullah bisa baca dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran dalam 1 rakaat. Maka Aisyah ngapain dia melipat kaki beliau? Jadi beliau menjulurkan kaki beliau sebagaimana santainya buat tidur. Nah, kalau Nabi sudah mau sujud baru Nabi sentuh kakinya. Kemudian Aisyah pun melipat kakinya baru Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Jadi intinya zahirnya Nabi menyentuh kedua kaki Aisyah tanpa menggunakan kain yang menghalangi antara tangan Nabi dengan kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Seandainya ada kain yang menghalangi akan disebutkan. Ini dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Demikian dalam hadis riwayat Abu Daud bahwasanya hadis ini meskipun diperselisihkan namun yang benar hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah SAW sebelum ke masjid Rasulullah SAW mencium Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid. Adapun yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita membatalkan wudu, mereka berdalil dengan firman Allah, "Aula mastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita, ya,
Namun hal ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya kata-kata menyentuh dalam Al-Qur'an adalah kinayah dari bersetubuh. Kinayah dari bersetubuh seperti firman Allah aula mastumun nisa, maksudnya bukan menyentuh tapi ketika kalian menyetubuhi bersenggama dengan istri kalian. Sama seperti min qabli an tamassuhunna. Mas, kata mas juga adalah sentuh. Artinya juga wa idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian sentuh. Sentuh maksudnya menjimai. Ya, sentuh artinya bersetubuh menjimai. Jadi Allah sering menggunakan kata menyentuh maksudnya adalah menjimai. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna." Dan di malam hari silakan kalian basyir. Mubasyarah maksudnya sentuhan kulit dengan kulit. Ternyata mubasyarah secara bahasa artinya sentuhan kulit dengan kulit. Ternyata maksudnya adalah berhubungan, bersenggama ya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kata lams, almas, al-mubasyarah yang secara bahasa artinya sentuhan, ternyata maksudnya adalah bukan sentuhan biasa tapi ternyata maksudnya adalah jima. Jadi ini pendapat Ibnu Abbas. Tentu ada masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka pendapat yang saya lebih pilih adalah pendapat bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu ya. Jadi misalnya kalau kita lagi di Masjidil Haram, kita sedang sholat, kemudian ada orang lewat kesentuh misalnya ya, atau kita sedang tawaf kesentuh misalnya, maka ini tidak membatalkan wudu kita ya. Dan sangat mungkin kalau kita lagi di Masjidil Haram bisa sih tersentuh dengan wanita tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Dan yang benar hal itu tidak membatalkan wudu sebagaimana pendapat Hanafiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian di antaranya juga yang disangka membatalkan wudu ternyata tidak adalah memandikan mayat, ya. Memandikan mayat maksudnya yang benar memandikan, memang ada khilaf, ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak. Namun pendapat jumhur ulama ya bahwasanya tidak membatalkan wudu, Kemudian yang terakhir yang sering disangka membatalkan wudu ternyata tidak adalah menyentuh najis. Banyak orang menyangka kalau dia terkena najis wudunya batal. Misalnya dia lagi gendong anaknya, tahu anaknya kencing. Akhirnya najisnya berlumuran di badannya. Apakah wudunya batal? Jawabannya tidak. Dia tinggal buka najisnya, tinggal dia bersihkan, wudunya tidak batal karena bukan membatal wudu menyentuh najis, tidak. Bukan membatal wudu menyentuh najis. Jadi barang siapa yang terkena najis, wudunya tidak batal. Tinggal dia bersihkan, kemudian tidak perlu wudu lagi ya. Ini pembatal pertama. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat menjadi batal jika wudu batal. Tadi sudah kita sebutkan membatal wudu. Barang siapa yang melakukan membatal wudu, maka otomatis salatnya batal. Yang kedua di antara pembatal salat adalah meninggalkan salah satu kewajiban salat. Kewajiban salat sudah kita bahas ya. Kita sudah bahas dalam bekal salat, ada namanya rukun salat, ada namanya syarat salat pertama, syarat salat, kemudian ada rukun salat, ada kewajiban salat. Ya, ada sunnah salat, ada makruhatus salat, ada yang dibenci ya. Mungkin saya ingatkan kembali secara singkat biar menjadi murajaah kembali ya. Perkara-perkara dalam salat. Ada namanya syarat salat, ada namanya rukun salat, ada namanya kewajiban salat. Ini sunnah salat. Baik, adapun syarat sebagaimana sering kita bahas, syarat adalah perkara yang dipersiapkan sebelum sholat. Perkara-perkara yang dipersiapkan sebelum sholat. Sebelum sholat. Di antaranya adalah apa? Bersuci dari hadas dan dari najis. Misalnya menghadap kiblat ya. Ya ini di antaranya misalnya masuk waktu. Nah, ini semuanya dipersiapkan sebelum sholat. Karena juga adalah niat
untuk salat ya. Adapun rukun salatlah perkara-perkara yang penyusun salat. Perkara-perkara penyusun salat. Salat seperti misalnya berdiri, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, ya, dan lain-lain ya. Ini sekedar apa? Sekedar contoh. Kemudian kewajiban salat, ya. Contohnya seperti takbir intiqal. Nanti dilihat kembali ya. Misalnya doa ruku, doa sujud, kemudian tasyahud awal, dan lain-lain ya. Sunnah-sunnah salat ya, seperti ta'awudz, kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah, ini contohnya ya, membaca surat seperti Al-Fatihah dan lain-lain ya. Baik, perhatikan sini syarat-syarat salat jika tidak dipenuhi maka salat tidak sah. Jika seorang atau dirubah ketika di tengah salat, ini membatalkan salat. Misalnya dengan sengaja merubah arah kiblat. Jika sengaja merubah arah kiblat batal, maka batal salat ya. Batal salat. Bersuci juga, misalnya, bersuci kan kita tahu ada bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Kemudian yang kedua dari najis. Najis. Ya. Bersuci dari hadas misalnya, ternyata hadas di tengah salat. Jika hadas di tengah salat, maka batal ya. Maka batal. Sama jika terkena najis di tengah salat, bagaimana? Jika mampu menghilangkannya maka salat lanjut ya. Jika mampu menghilangkannya lanjut salat lanjut. Jika tidak mungkin, maka batal. Contoh bagaimana? Contoh seorang ketika sedang sholat, tahu-tahu ada terkena misalnya anak kecil, kemudian kencingnya kena sorbannya misalnya, entah bagaimana ceritanya ya. Atau dia sedang sujud, tahu-tahu terkena kotoran, terkena sorbannya, dia bisa lepas sorbannya, mungkin untuk dia lepaskan. Dia lanjut sholat, sorbannya dia lepas, dia sholat. Sebagaimana dialami oleh Nabi SAW ketika Nabi sedang sholat, tahu-tahu sendal Nabi terkena najis atau khuf Nabi, sepatu Nabi. Maka Nabi lepas sendal, lanjutkan sholat. Namun jika tidak bisa dilepaskan, misalnya ternyata berkaitan dengan bajunya, celana yang dia pakai, kalau dia lepas celananya auratnya terbuka, maka ketika itu batal sholatnya. Ya. Adapun kalau misalnya terkena bajunya sementara dia pakai baju dalam, baju luarnya kena najis, dia boleh buka baju sambil sholat. Dia buka, dia lepas, dia jauhkan dari, dia sholat lanjut dengan kaos dalam, masih sah. Ya, tapi jadi masalah kalau misalnya ternyata kena bajunya yang areal auratnya najis tersebut, maka tidak mungkin dia lepas. Ya. Kalau dia lepas maka batal sholatnya. Maka dengan demikian tidak mungkin untuk dibersihkan, maka batal ya. Sama niat ini adalah syarat sholat. Jika niat membatalkan sholat, jika niat membatalkan sholat, maka batal. Maka batal sholatnya. Tapi saya lupa juga, di antara syarat sholat adalah menutup aurat.
Menutup aurat. Jika ternyata tersingkap auratnya di tengah salat, ya. Jika tersingkap di tengah salat, kalau hanya sedikit, jika hanya sedikit, dimaafkan. Dimaafkan, lanjut. Jika aurat besar yang tersingkap, jika aurat besar yang tersingkap, misalnya kemaluan atau dubur, kemaluan atau dubur, tersingkap, ya tersingkap, jika segera ditutup, maka lanjut sholat. Jika tidak, maka batal. Jika tidak, maka batal. Misalnya seorang sedang sholat, tahu-tahu ya qadarullah kena angin, sarungnya lepas. Sarungnya lepas, tersingkaplah aurat besarnya atau terlingkap di duburnya, segera dia langsung ambil, dia singkap kembali, maka tidak batal sholat. Tapi kalau dia biarkan saja kemudian sholat, ya batal sholatnya. Batal sholatnya. Adapun kalau terlihat sedikit, misalnya aurat sebagian ulama mengatakan misalnya terlihat sedikit rambutnya, kepalanya bagi wanita misalnya, atau terlihat sebagian betisnya sedikit, seperti itu tidak membatalkan salat karena itu sedikit dan dimaafkan. Allah alam bisawab ya. Ini contoh pembatal salat berkaitan dengan syarat salat ya. Kita bikin judul. Ya, pembatal salat berkaitan dengan syarat salat ya. Ini contoh. Ya. Baik, yang berikutnya pembatal salat berkaitan rukun salat. Rukun salat ada berdiri, ada baca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud dan lain-lain. Jika ini semua salah satu ditinggalkan ya tanpa uzur, jika satu rukun saja ditinggalkan tanpa uzur, maka salat batal. Salat batal ya kecuali dia tidak sengaja dan segera diperbaiki, segera dilengkapi serta sujud sahwi. Ya. Satu rukun saja. Seorang misalnya sholat, dia lupa baca Al-Fatihah. Dia lupa baca Al-Fatihah setempat rakaat seterusnya. Dia ingat besok ya tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya dia sholat rakaat pertama, dia lupa baca Al-Fatihah, rakaat kedua dia baru baca, rakaat ketiga baru dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baru ingat ternyata rakaat pertama, rakaat kedua dia belum baca Al-Fatihah, ya, maka rakaat pertama, rakaat kedua tidak dianggap sah. Dia ulangi lagi dari awal. Rakaat ketiga itu yang dianggap sebagai rakaat pertama. Rakaat pertama, kedua tidak sah. Kenapa? Dia lupa Al-Fatihah, atau dia lupa i'tidal, atau dia lupa ruku, maka rakaat tersebut tidak dianggap benar. Karena itu rukun salat. Kalau dia bubar salat dan dia tidak ingat, tidak dia tutup, tidak dia perbaiki dan tidak secara sahwi, maka salatnya tidak sah. Karena ada rukun yang dia tinggalkan. Ya. Tapi kalau dia ingat ketika salat, ternyata tadi ada rukun saya tinggalkan. Kemudian dia perbaiki, kemudian dia sujud sahwi, maka sah. Atau setelah salat, Assalamualaikum ada yang tegur, kamu tadi lupa baca Al-Fatihah. Benar? Ya, dia harus ulang. Dia perbaiki. Ya, misalnya dia lupa Al-Fatihah, dia lupa baca rakaat ketiga. Lupa baca Al-Fatihah. Berarti dia yang rakaat pertama, kedua sah, rakaat ketiga yang tidak sah, dia perbaiki rakaat ketiga yang keempat, kemudian dia sujud sahwi. Ini berkaitan dengan rukun salat. Jadi rukun salat ditinggal sengaja atau tidak. Kalau tinggal sengaja jelas batal. Kalau tidak sengaja masih bisa diperbaiki dengan segera diperbaiki dan sujud sahwi. Tapi kalau ternyata dia bubaran salat, kemudian sudah selesai salat dan dia udah jedanya terlalu lama, dia baru ingat tadi dia tidak baca Al-Fatihah atau dia tidak ruku, maka salatnya tidak sah karena ada rukun yang ditinggalkan. Nah, berkaitan dengan kewajiban salat. Kewajiban salat ini ada beda dengan rukun salat ya. Kalau kewajiban salat jika sengaja ditinggalkan,
ditinggalkan, maka batal sholat. Jika tidak sengaja, maka tidak perlu diulang sebagaimana rukun. Kalau rukun harus diulang sebagaimana rukun sholat harus diulang. Tapi cukup dengan sujud sahwi, cukup ditambal dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Sekarang saya adakan perbandingan. Misalnya ada orang lupa rakaat kedua, dia lupa sujud kedua. Dia baru sujud pada rakaat ketiga ya. Kita tahu kan bahwasanya ketika rakaat ketiga ada dua sujud. Sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, baru naik ke rakaat keempat. Rupanya dia lupa. Dia baru sujud pertama, dia langsung naik ke rakaat keempat. Ini berarti tinggalkan rukun, dua rukun yang ditinggalkan. Saya ulangi ibu-ibu atau bapak-bapak. Kasus seorang pada rakaat ketiga, dia sholat duhur misalnya. Rakaat ketiga kan kalau seorang rakaat ketiga dia sujud, kemudian baca doa sujud, duduk di antara dua sujud, baca doa duduk di antara sujud, kemudian dia sujud lagi, doa sujud lagi, baru kemudian bangkit rakaat keempat. Rupanya dia sujud cuma sekali. Allahu Akbar, sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi, terus Allahu Akbar naik rakaat keempat. Berarti dia meninggalkan dua rukun. Apa yang ditinggalkan? Yaitu dia meninggalkan sujud kedua, dia meninggalkan duduk di antara dua sujud, dan dia meninggalkan sujud kedua. Ya. Maka ketika selesai sholat, tadi kamu, atau dia ingat di tengah sholat, atau setelah sholat, ingat kamu tadi rakaat ketiga cuma sujud sekali. Maka ketika itu, dia harus mengulangi rakaat ketiga. Karena rakaat ketiganya tidak sah. Rakaat tidak sah karena cuma ada rukun yang dia tinggalkan. Ya, dia harus mengulangi lagi rakaat ketiga, rakaat keempat, baru dia sujud sahwi. Itu karena dia meninggalkan rukun, harus diulang. Lain halnya kalau yang ditinggalkan adalah kewajiban. Contoh, di antara kewajiban adalah membaca doa sujud. Di antara kewajiban adalah membaca doa ruku. Rupanya waktu dia sujud, dia mungkin setengah ngantuk, dia lupa baca. Dia jadi makmum atau dia sholat sendirian, dia ngantuk, dia lupa untuk baca doa sujud. Dia lupa, dia langsung Allahu Akbar duduk di antara doa sujud. Setelah mau salam baru dia ingat, ya Allah tadi saya lupa baca doa sujud. Dan doa sujud hukumnya wajib. Tapi dia meninggalkannya karena tidak sengaja. Maka cukup dia sujud sahwi dan tidak perlu dia ulang, tidak perlu dia datangkan karena langsung ditambal dengan sujud sahwi. Ini bedanya antara meninggalkan rukun dengan meninggalkan sholat. Kalau rukun harus didatangkan kembali rukun yang ditinggalkan tersebut, diulangi. Adapun kalau kewajiban, jika ditinggalkan dengan sengaja batal sholat, ya. Kalau ditinggalkan tanpa sengaja, maka cukup ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Ini bedanya rukun dengan kewajibannya. Contoh seorang yang lupa, dia rakaat kedua dia tidak tasyahud awal. Allahu Akbar langsung rakaat ketiga. Setelah ini baru ingat, ya Allah tadi saya tidak tasyahud awal. Lanjut aja sholat, nanti tinggal sujud sahwi. Sujud sahwi. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah kewajiban tanpa sengaja. Tapi kalau dia sengaja sholat tanpa tasyahud awal, batal. Jadi kaedahnya untuk kewajiban sholat, jika sengaja ditinggalkan, ini berarti kan jika sengaja ditinggalkan maka batal sholat. Jika tidak sengaja maka ditambal dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah sholat, ya tidak membatalkan sholat. Sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Nah, dari sini dia tahu, Ustaz kalau ada orang sengaja sholat tanpa doa ruku, dia sengaja meninggalkan kewajiban, berarti batal sholat. Dia mau ruku aja tidak baca doa ruku. Ustaz, ada seorang sengaja sholat tidak mau tasyahud awal, batal sholatnya. Ada orang sengaja sholat tidak membaca doa duduk di antara dua sujud, batal. Karena itu adalah kewajiban sholat. Kewajiban sholat jika sengaja ditinggalkan maka batal sholat. Jika tidak sengaja maka tutup dengan sujud sahwi. Ya ini kira-kira pembatal-pembatal sholat ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara dalam sholat. Saya ulangi ya. Ada syarat sholat. Syarat sholat perkara yang dipersiapkan sebelum sholat. Ada namanya menutup aurat. Menutup aurat itu lihat. Kalau tersingkap di tengah sholat, apa yang terjadi? Ya. Kalau sejak awal tidak pakai sholat tidak sah. Ini dia tadinya ya, kalau sejak awal terbuka aurat, sholat tidak sah. Ini dia tutup aurat, tapi tersingkap di tengah-tengah sholat. Ketika yang
tersingkap hanya sedikit yang dimaafkan, ya. Misalnya seorang wanita kemudian lehernya kelihatan sedikit. Dia sholat ternyata kelihatan lehernya. Nah, ini sedikit, dianggap sedikit oleh para ulama. Tidak, dia jangan sengaja. Kalau dia ya gimana, kadang mungkin jilbabnya turun atau bagaimana sehingga kelihatan sebagian lehernya, maka ini sedikit tidak membatalkan sholat. Sama kalau ternyata terlihat misalnya sebagian dari lengannya sedikit, tidak membatalkan sholat. Dilihat sebagian daripada betisnya sedikit, tidak membatalkan sholat. Ya, dalilnya tentang kisah seorang sahabat yang masih kecil yang kemudian dia jadi imam sholat, namun karena sarungnya pendek, kalau dia rukuk terkadang kelihatan sebagian bokongnya, ya, dan itu tidak membatalkan sholatnya karena dia sarungnya pendek dan hanya terlihat tersingkap ketika dia sedang rukuk, seperti itu. Ya, adapun kalau aurat besar, kemaluan atau dubur yang terlihat, maka jika segera ditutup tidak membatalkan sholat. Jika ternyata dibiarin saja maka membatalkan sholat. Ya, berkaitan dengan niat seorang berniat sholat, kalau ternyata di tengah sholat dia niat membatalkan sholatnya, maka sholatnya batal. Bersuci dari hadas, ya. Jika hadas di tengah sholat maka batal jelas, otomatis. Tidak ada solusi, batal sholatnya. Dia kentut, dia keluar air mazi dari kemaluannya, misalnya, atau seperti itu, maka itu membatalkan sholat, ya. Kecuali wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah, perhatikan, atau yang berpenyakit, untuk ini perhatikan, jika hadas di tengah sholat, perhatikan. Kecuali yang beruzur karena penyakit. Kecuali yang beruzur karena penyakit. Karena penyakit. Seperti di antaranya orang yang senantiasa buang angin, salah silurih. Setiap 5 menit buang angin. Tidak apa-apa, dia sholat meskipun buang angin, dianggap sah karena itu penyakit dia. Contoh seperti seorang setiap 1 menit tetes ada air kencing, 5 menit tetes air kencing. Sholat aja nggak ada masalah. Contoh seperti orang pasang keteter. Itu air kencingnya keluar terus, artinya keluar di selang ada terus, ya, tidak ada putusnya. Maka sama, itu ada penyakitnya, maka berhadas tersebut tidak dianggap. Ya. Sama seperti wanita istihadhah, istihadah darahnya keluar terus, tidak berhenti. Ya. Bahkan ada sebagian sahabiat yang dia sholat sambil meletakkan semacam tempayan di bawah karena airnya menetes terus darahnya. Tidak jadi masalah, itu uzur. Itu adalah uzur, ya. Jadi hadas tersebut tidak dianggap hadas karena uzur. Adapun harus bersih dari najis, ya. Najis. Kalau ternyata di tengah sholat terkena najis, jika mungkin untuk dia bersihkan, maka lanjutkan sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat ada najis di sepatunya atau di sendalnya, Nabi lepaskan sendal, Nabi lanjutkan sholat. Kalau jika tidak mungkin untuk dibersihkan, najis tersebut misalnya terkena celananya, kalau dia buka maka terlihat auratnya, ketika itu maka sholatnya batal karena najisnya tidak bisa dibersihkan. Menghadap kiblat, jika seorang menghadap Allahu Akbar kemudian dia sengaja menghadap selain kiblat, ada syarat yang hilang, maka dia batal sholatnya, ya, seperti itu. Taib. Ada rukun sholat tadi sudah kita jelaskan. Berkaitan dengan kewajiban sholat, insyaallah semuanya mudah, ya. Taib, di antara yang membatalkan sholat selain yang berkaitan dengan ini adalah dengan sengaja menambah satu rukun sholat. Sengaja menambah satu rukun sholat. Contohnya, dia rukuk 2 kali. Ya. Kalau sholat gerhana memang disunahkan rukuk 2 kali. Tapi ini bukan sholat gerhana. Bukan sholat gerhana. Kemudian dia sengaja menambah satu rukuk, maka batal sholatnya. Atau sujudnya dia tambah, bukan cuma 2, dia tambah sujud 3 kali. Ini batal sholatnya. Sama juga, sholatnya batal jika dia sengaja menambah rakaat. Dia sholat duhur sengaja menambah rakaat 5 rakaat, maka batal sholatnya. Jadi sengaja menambah rukun batal sholat, sengaja menambah rakaat juga batal sholat, ya. Demikian juga misalnya seorang sholat sambil bersandar tanpa uzur, ya. Ini sudah kita bahas tentang masalah berdiri. Kalau seorang sholat di antara rukun sholat harus berdiri. Ternyata dia sengaja nyandar di dinding, padahal dia tidak ada uzur, ya. Maka seperti itu berarti dia menghilangkan rukun berdiri. Maka sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Di antara yang dikatakan oleh para ulama membatalkan sholat adalah sengaja kembali pada posisi tasyahud, ya. Ya, jadi misalnya rakaat kedua dia bangun,
dia lupa tasyahud awal. Dia langsung menuju rakaat ketiga dan dia sudah baca Al-Fatihah. Dia lupa dia sudah baca Al-Fatihah rakaat ketiga. Ternyata dia ingat tadi dia belum sempat tasyahud awal, maka dia kembali kepada tasyahud. Dia duduk lagi ke tasyahud awal ya. Hal ini berarti bisa batal salatnya. Kenapa? Karena dia melakukan larangan. Rasulullah SAW bersabda, perhatikan dari hadis Mughirah bin Syu'bah, "Idza qama ahadukum min rak'ataini," jika salah seorang dari kalian bangun dari rakaat kedua, ya, falam yastatimma qa'iman, dan lupa tasyahud awal nih. Dia rakaat kedua, dia bangun Allahu Akbar. Ketika belum sempurna berdirinya, dia saya belum tasyahud, dia duduk kembali. Tasyahud awal. Karena dia belum sempurna berdiri. Maka silakan kembali tasyahud awal. Fa idza istatamma qa'iman, kalau sudah terlanjur dia sudah berdiri tegak, rakaat ketiga baru dia ingat, ya Allah saya belum tasyahud awal, fala yajlis, maka jangan dia duduk. Ya, karena berarti dia tidak sengaja meninggalkan kewajiban. Maka jangan dia kembali lagi. Jangan. Wa yasjudu sajdatai sahwi, maka cukup diganti dengan 2 sujud sahwi. Nah, sebagian ulama berpendapat ya, kalau ternyata dia sudah terlanjur rakaat ketiga dan dia kembali lagi ke tasyahud awal karena lupa, maka salatnya batal karena dia melanggar perintah Nabi. Nabi melarang jangan kembali, tapi dia kembali, berarti dia meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Ini pendapat sebagian ulama. Maka batal salatnya karena sengaja meninggalkan kewajiban. Kewajibannya dia jangan kembali, lanjut aja salatnya, tinggal sujud sahwi. Intinya kaedahnya sengaja meninggalkan kewajiban salat, maka salat menjadi batal ya. Demikian juga di antara pembatal salat adalah tertawa dengan terbahak-bahak ya, tertawa dengan terbahak-bahak. Kalau seorang tertawa hanya senyum, ya hanya senyum, tidak terbahak-bahak, maka tidak membatalkan salat. Tapi kalau sampai terbahak-bahak, maka ini membatalkan salat ya, meskipun wudu tidak batal, tapi membatalkan salat. Ini pendapat mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, tertawa terbahak karena sebagian orang terkadang salat sambil bercanda atau ingat sesuatu kemudian dia ketawa, itu batal. Kalau cuma dia tersenyum, dia tahan gara-gara setan membuat dia mengingat sesuatu yang lucu, maka itu tidak membatalkan salat. Di antara yang membatalkan salat adalah berbicara dengan sengaja dengan orang lain ya, meskipun sedikit. Maka ini membatalkan salat. Makanya ketika kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita enggak boleh jawab yarhamukallah. Enggak boleh kita jawab yarhamukallah. Kalau kita bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, berarti kita berbicara dengan dia, ya. Makanya kalau orang bersin dalam salat kita enggak boleh jawab yarhamukallah. Tapi kalau kita yang bersin kita boleh bilang alhamdulillah karena kita sedang berbicara dengan Allah, alhamdulillah. Nah, orang yang dengar dalam salat enggak boleh bilang yarhamukallah. Karena kalau dia bilang yarhamukallah berarti dia ngomong sama orang tersebut, ini dilarang dan ini bisa membatalkan salat. Oleh karenanya seorang yang salat tidak boleh bicara dengan orang lain. Kecuali dia tidak sengaja atau dia tidak tahu hukumnya ya, ya. Ada seorang kawan dia salat. Terus ada orang lewat depan dia tahan. Orang tersebut berusaha lewat, dia tahan. Sampai orang itu lewat 3 kali ditahan, akhirnya dia jengkel, dia bilang lewat sini gitu. Dia ngomong lewat sini saking jengkelnya. Dia tidak sengaja, keceplosan. Dia refleks bilang lewat sini. Ya. Seandainya dia sengaja dan dia tahu itu tidak boleh, maka batal salatnya. Tapi ketika dia tidak sengaja atau kecelapasan, maka uzur. Sebagaimana seorang sahabat yang di zaman Nabi SAW ada seorang bersin, alhamdulillah kemudian dijawab yarhamukallah. Maka setelah itu Nabi tegur dan Nabi tidak menilai salatnya batal. Kenapa? Dia tidak tahu hukumnya. Demikian juga di antara yang membatalkan salat adalah seorang makmum bertakbiratul ihram sebelum imam. Maka ini membatalkan salatnya, ya. Dia jadi makmum itu harus mengikuti imam. Dia takbiratul ihram dulu sebelum imam. Imam belum takbiratul ihram, dia takbiratul ihram dulu, maka ini membatalkan salatnya, ya. Demikian juga di antara membatalkan salat adalah seorang makmum sengaja salam tanpa uzur sebelum imam. Dia salam dulu sebelum imam tanpa uzur, maka ini batal salatnya. Lain halnya kalau dia ada uzur karena takut muntah misalnya,
atau takut ketinggalan pesawat, itu pernah kita bahas. Ada seorang jadi makmum, kemudian tiba-tiba dia rasa dia akan muntah atau dia rasa dia akan pingsan, maka dia boleh sholat sendiri. Dia putuskan niat sebagai makmum, dia jadi sholat munfarid. Sholat sendiri, kemudian dia selesaikan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia sholat sendiri lanjutin. Maka ini tidak jadi masalah. Tapi kalau dia niat sebagai makmum, kemudian sampai tasyahud akhir, dia mau salam dulu. Assalamualaikum, berimam, Assalamualaikum, batal sholatnya. Batal sholatnya. Demikian juga sebagian ulama berpendapat, barang siapa yang gerakannya sebelum imam, ini waspada, hati-hati. Waspada. Di tengah sholat dia rukuk sebelum imam rukuk. Dia tidak sebelum imam tidak. Karena sebagian ulama begitu, imamnya bilang Allah, dia sudah sujud duluan. Ini batal. Imamnya belum sujud, imamnya baru sujud. Allah, dia sudah sujud duluan, batal. Ya. Imamnya baru bangun dari sujud. Allah, dia sudah berdiri duluan. Ini berarti mendahului imam. Ini menurut pendapat ulama, sebagian ulama bahwasanya ini batal salat seperti ini. Ya, fungsinya imam adalah diikuti, bukan makmum mendahului imam. Ya, oleh karenanya tidak boleh seorang salat mendahului imam. Gerakan-gerakan sebagian orang buru-buru, cepat-cepatan. Makanya saya ingatkan kepada para imam kalau pas lagi takbir jangan Allah. Kadang-kadang orang namanya orang jahil, dia enggak ngerti, dia bangun duluan. Dia bangun duluan ya. Jangan dia atur bagaimana takbirnya agar dia lebih dahulu sebelum makmum. Ya, dia harus cerdas-cerdas menghadapi ini karena sebagian orang tidak ngerti. Khawatirnya mereka apalagi tidak lihat imam kemudian dia bangkit dulu sebelum imam, jadi masalah. Sama demikian juga kalau kecepatan dari imam membatalkan salat, lebih cepat dari imam, terlambat dari imam sampai imam melakukan rukun berikutnya tanpa ada uzur, maka ini juga membatalkan salat ya. Karena kenapa? Karena dia telah meninggalkan kewajiban salat dengan sengaja. Karena Rasulullah berkata innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau Anda ternyata terlambat dari imam. Imam misalnya baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Al-Fatihah waladhdallin, amin, baca surat. Kemudian imam ruku, Allahu Akbar. Anda enggak ruku-ruku. Sampai imam sami Allah liman hamidah, masuk pada rukun berikutnya, salat Anda batal. Anda masih berdiri tok tanpa ada usaha untuk segera ruku. Dengan sengaja sehingga imam sudah masuk pada jeda antara dia dengan imam ada rukun satu. Contoh tadi imam berdiri Al-Fatihah baca surat, ternyata imam sudah ruku, dia masih belum mau ruku. Dia masih baca aja terus. Imam masuk rukun berikutnya. Jadi ada rukun berdiri, ada rukun ruku, ada rukun i'tidal. Ternyata imam sampai i'tidal dia belum ruku juga, maka salatnya batal ketika itu. Berarti dia sengaja mengikuti imam. Dia tidak mau ngikutin imam dan ini membatalkan salat. Karena kita punya kaidah, jika seorang sengaja meninggalkan kewajiban salat, maka salatnya tidak sah. Salatnya batal. Salatnya batal ya. Oleh karenanya seorang berusaha mengikuti imam karena dia ada posisinya adalah sebagai makmum. Kemudian juga di antara membatalkan salat adalah dengan makan atau minum secara sengaja. Ya, salat kemudian dia sengaja makan, enggak boleh ya. Kalau dia tahu hukumnya maka membatalkan salatnya, tidak boleh. Kemudian di antaranya yang menjadikan membatalkan salat gerakan yang dilakukan secara terus-menerus. Coba Bin tolong hapus. Saya akan bicara tentang masalah gerakan. Gerakan manakah yang membatalkan salat? Kita akan bahas. Baik, ikhwan dan akhwat rahmatullahi subhanahu wa taala, gerakan-gerakan dalam salat ya. Gerakan-gerakan tambahan dalam salat ya. Ada beberapa model gerakan. Yang pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya mustahab, dianjurkan. Sunnah ya. Yang ketiga, hukumnya haram. Ini yang bisa membatalkan. Hukumnya makruh. Kemudian hukumnya mubah. Boleh. Ini gerakan-gerakan dalam salat. Gerakan dalam salat ini bukan maksudnya gerakan-gerakan tambahan dalam salat ya. Bisa hukumnya wajib. Contohnya bagaimana? Contoh ya. Contoh seorang tidak sadar
ya, jika dia salat ternyata tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Lantas dia diberitahu orang. Iya, diberitahu orang. Dalam kondisi begini, maka wajib baginya untuk berubah, untuk bergerak menghadap kiblat, Dan ini pernah terjadi. Seorang dia tidak sengaja dia masuk di Masjid Nabawi. Masuk di Masjid Nabawi, kan Masjid Nabawi tiangnya mirip-mirip. Tidak tahu kiblat mana. Dia merasa dia sudah menghadap kiblat, maka dia Allahu Akbar. Padahal dia tidak menghadap kiblat. Salatnya sah karena dia tidak tahu. Beda kalau dia sengaja tidak menghadap kiblat, salatnya sudah tidak sah. Tapi dia menyangka dirinya menghadap kiblat, maka di tengah salat ada orang datang meluruskan, suruh belok kanan. Oh iya benar. Ya lanjutin aja salatnya, tidak apa. Berubah dia dari ini ke arah kanan hukumnya wajib. Karena dia tidak tahu kiblat, ya. Dan dikasih tahu dia harus segera merubah kiblat, ya. Contoh yang nyata seperti di zaman Nabi SAW ketika penduduk Kuba sedang sholat subuh di Masjid Kuba. Mereka sedang sholat subuh di Masjid Kuba. Waktu itu mereka belum ada kabar kalau kiblat sudah berubah. Mereka masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, masih menghadap ke arah utara. Ketika mereka sedang sholat, tiba-tiba ada pengumuman, ala innal qiblata qad huwilat. Ketahuilah bahwasanya kiblat telah berubah ke arah Mekah, ke arah selatan. Maka mereka sedang sholat, mereka rubah. Karena wajib hukumnya untuk merubah karena harus sholat menghadap kiblat. Ini contoh gerakan yang wajib, ya. Kemudian gerakan yang disunnahkan, dianjurkan, misalnya contoh, ya, seorang imam, seorang sedang sholat, lalu ada yang nebeng jadi makmum, ada yang ikut jadi makmum, ya. Namun tidak sejajar. Maka dalam hal ini boleh si imam mundur biar sejajar dengan makmum, atau makmumnya dia tarik agar di samping dia. Laki-laki kan makmum kalau dua orang sejajar, dia tarik, ya, untuk sejajar dengan dia. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sholat dengan seorang sahabat, ada yang jadi makmum Nabi sebelah kiri. Maka Nabi gerak, Nabi suruh pindah dia ke sebelah kanan, ya. Dia jadi makmum Nabi tapi sebelah kiri Nabi. Maka Nabi pegang kepalanya, Nabi putarin dia ke sebelah kanan. Ini contoh gerakan yang dianjurkan karena sunnahnya seorang di sebelah kanan ketika jadi makmum sebelah kanan imam. Ini contoh dia bergerak, untuk menambal saf yang bolong. Dia lagi sholat, tahu-tahu depannya ada yang bolong. Maka dia boleh maju untuk manwasalah saf wasalahullah. Kata Nabi, barang siapa yang menyambung saf karena ada bolong dia isi, Allah akan menyambung dia dengan kebaikan. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, jika ternyata depan dia saf sudah false, kemudian saf yang setelahnya ada yang bolong, dia boleh nerobos saf yang di depan dia untuk menambal saf depannya yang bolong, diperbolehkan. Ini contoh gerakan yang dianjurkan. Nah, gerakan yang haram yang intinya banyak, ciri-cirinya adalah banyak. Kemudian tidak perlu tanpa uzur. Banyak kemudian tanpa uzur, ya. Kemudian berturut-turut, ya. Berturut-turut. Jika terpenuhi tiga kondisi ini banyak tanpa berturut-turut, maka ini membatalkan sholat.
Membatalkan salat, ya haram, ya. Masalah banyak, berapa banyak dia bergerak membatalkan salat, maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan 3 gerakan banyak. Ada yang mengatakan jika 3 gerakan berturut-turut maka batal. Pendapat yang mengatakan banyak kembali kepada urf, barometer banyak kembali kepada urf. Secara umum, jika gerakannya terlihat seperti orang tidak sholat, orang sedang tidak sholat, maka batal. Ini pendapat yang saya kuatkan ini, ya. Karena sebagian ulama berpendapat kalau gerakan 3 kali, misalnya Allahu Akbar, kemudian digaruk 1, 2, 3, batal. Sebagian ulama berpendapat 3 kali berturut-turut. Beda kalau dia Allahu Akbar, gatal. Nanti dia ruku, dan lagi. Itu namanya tidak berturut-turut. Tapi kalau dalam satu rangkaian berturut-turut, Allahu Akbar, 1 garuk ini. Udah 3 kali berturut-turut, maka batal salat. Namun wallahu alam pendapat ini tidak ada dalilnya, ya, tidak kuat, ya. Kurang kuat. Maka yang lebih kuat adalah ini. Jika berturut-turut, tapi syaratnya banyak berturut-turut tanpa uzur. Kalau ada uzur lain cerita. Ada uzur lain cerita, seperti sholat khauf, dia harus perang, dia harus gerakan senjata sambil sholat, nggak ada masalah. Itu bicara gerakannya banyak tanpa uzur dan berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Contoh, dia ambil pena, kemudian dia nulis lagi sholat, atau dia ambil, kemudian dia jawab WhatsApp. Orang yang lihat, beda kalau dia cuma jawab sekali, dia ambil HP dia matiin karena mengganggu sholat, nggak apa-apa. Ini ada, bahkan mungkin mustahab, HP-nya bunyi, ini mustahab, dia matiin, nggak apa-apa. Tapi kalau dia HP kemudian dia jawab SMS, ini seperti orang lihat seperti dia tidak sedang sholat, maka itu batalkan sholat. Itu batalkan sholat, ya. Ada gerakan yang makruh, yaitu gerakan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Contohnya apa? Contoh misalnya lihat jam. Misalnya pegang-pegang jenggot. Misalnya ngupil, kadang-kadang orang sedang sholat apa? Ngupil, terkadang ya hal-hal yang tidak ada kaitannya, ya. Lihat kanan kiri. Matanya tidak dijaga. Sholat, saya lihat sini. Enggak benar, ya. Makanya Syekh Utsaimin melarang jika seorang makmum sholat sambil dia pegang Al-Quran tanpa ada keperluan. Lain halnya mungkin kalau di belakang imam persis dia. Tapi kalau di belakang sana imam lagi baca, dia buka Al-Quran, dia buka, ini tidak boleh. Ini gerakan tidak perlu. Kata Syekh Utsaimin enggak boleh. Ya, gerakan tidak perlu seorang mengikuti imam di belakang dengan baca Quran, dia tugasnya mendengar. Kalau imam salah ada petugas khusus yang memperbaiki. Adapun dia yang makmum di belakang tidak perlu bawa mushaf, tidak boleh. Gerakan tidak perlu. Gerakan mubah boleh jika ada keperluan. Jika ada keperluan. Ya. Nah, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil gendong Umamah bintu Abil As, cucunya. Umamah ya, bintu Abil As. Ini contoh. Ini diperbolehkan. Nabi pernah juga salat lalu maju untuk bukakan pintu. Nabi juga pernah salat sambil turun dari mimbar. Ini ada gerakan yang diperlukan. Seperti Nabi SAW pernah salat, kemudian Nabi ketika rukuk sujud, Nabi turun dari mimbar. Kalau berdiri, Rasul naik lagi ke atas mimbar. Kata Nabi, supaya kalian lihat aku bagaimana cara salat. Ini gerakan yang ada perluan, tidak jadi masalah. Contoh, gatal yang sangat, boleh garuk. Gatal, ya lalu garuk. Boleh aja, sangat gatal.
Wah, kalau kita nggak garuk, kita gelisah, kita garuk aja enggak apa. Garuk, lanjut sholat, tidak jadi masalah ya. Adapun kalau nggak ada kegiatan, lihat jam. Begini, kemudian begini. Dia lihat sini. Ya, ada di antara mereka yang apa kumisnya di ini, ya nggak perlu. Ada yang salah saya pegang hidung, nggak ada perlunya. Ini semua makruh dan mengurangi kekhusyuan salat. Baik. Kemudian yang terakhir di antara yang membatalkan salat, ini ada khilaf di kalangan para ulama, jika dilewati oleh anjing hitam atau wanita ya atau himar keledai ya. Maka ini ada khilaf. Nabi berkata yaqta'us salat al-mar'atu wal himaru wal kalbu. Salat diputuskan oleh wanita yang lewat atau himar atau keledai atau anjing. Wa yakdzalika mithlu mu'akhirat rahil. Maka cukup dengan menghalang itu kalau ada sutroh. Kalau ada sutroh lewat enggak ada masalah, tidak membatalkan salat. Ini ada khilaf. Jadi kalau kita sepasang sutroh ada anjing hitam lewat enggak ada masalah karena kita sudah salat di depan sutroh. Ada khilaf tentang hadis ini. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak membatalkan salat secara total, hanya membatalkan kesempurnaan salat. Artinya pahalanya berkurang. Sebenarnya mengatakan tidak ya, bahwasanya salatnya batal. Terutama Imam Ahmad mengatakan yaitu jika sebenarnya mengatakan ketiga-tiganya yang membatalkan salat. Imam Ahmad berpendapat anjing hitam yang jika lewat depan salat membatalkan salat. Selain anjing hitam maka tidak. Makanya ada khilaf, intinya ada khilaf dengan para ulama tentang hal ini. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal-pembatal salat yang disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang makruh dalam salat ya. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam kajian bekal salat dari Majelis Taklim Qalbun Salim insyaallah di 2 pekan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.